diawali dengan memvisualkan cerita dari sebuah novel yang diterbitkan secara bersambung. Dikisahkan tokoh utama dalam novel tersebut adalah seorang wanita yang langsung menjadi yatim piatu setelah dilahirkan. Namanya adalah An-e. Setelah berjuang hidup melalui berbagai macam kesulitan, An-e ditakdirkan bertemu seseorang yang sangat berharga, yakni diangkat sebagai anak oleh seorang saudagar yang ia tolong saat tergigit ular. Seiring waktu, An-e tumbuh menjadi wanita dewasa dan konflik pun mulai bermunculan. An-e bertemu dengan cinta sejatinya yang merupakan seorang pangeran, namun terlibat dalam kisah cinta segi empat. Di satu sisi, ada wanita lain yang cemburu kepada An-e, dan di sisi yang lain, An-e diperebutkan oleh sang pangeran dan sahabatnya sendiri. Hingga suatu ketika, wanita yang cemburu kepada An-e berusaha menghabisinya dengan menyebabkan kebakaran. Akan tetapi, sang pangeran datang sebagai penyelamat dan cerita pun bersambung menunggu episode berikutnya dirilis. Kisah tadi merupakan trilogi pertama dari sebuah novel kesukaan seorang mahasiswi introvert yang berjudul The Obsessive Tyrant. Namun saat menunggu detik-detik dirilisnya trilogi kedua yang masih tersedia secara online, ia justru menerima notifikasi kalau novel tersebut tidak akan diterbitkan lagi. Sebagai netizen, ia pun mengkritik penulis novel dengan nyepam komentar pedas. Bahkan saking kesalnya, ia menceramahi si penulis kalau ia bisa menulis cerita yang lebih baik hanya dengan kaki kirinya. Seolah dapat karma instan, ia bangun dari rebahan dan kaki kirinya terpleset botol Cleo. Seketika itu juga, ia pun jatuh pingsan. Tak lama kemudian si penulis membalas pesan yang berisi tantangan untuk menulis cerita lanjutan dari novelnya. Tanpa diduga, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Dan saat terbangun, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Tak hanya itu, namanya berubah menjadi Cha Sun-cek. Memiliki pelayan bernama Lasmini dan penampilannya pun berubah total. Karena sejak awal ia hanyalah mahasiswi introvert yang belum dikenali namanya, kita sebut saja Cha Sun, sesuai namanya saat ini. Ternyata, Cha Sun terbangun dalam dunia novel kesukaannya. Akan tetapi ia menjadi tokoh figuran yang sebelumnya tidak pernah ikut dialog ataupun bereaksi. Sejauh yang dia ingat, Cha Sun sempat muncul satu kali tapi hanya menggosipkan tokoh wanita antagonis yang menjadi musuh An-e. Dari sanalah Cha Sun sadar kalau dirinya sedang tenggelam dalam dunia novel kesukaannya. Berbeda dengan kehidupan aslinya di dunia modern yang serba kesusahan. Kini, Cha Sun menjadi anak bungsu sekaligus putri satu-satunya dari kepala menteri kerajaan yang bernama Cha Hoyul. Tapi biar mudah, kita sebut saja Pak Agung dan Bu Agung. Sebagai satu-satunya anak perempuan di keluarga mereka, Cha Sun pun sangat dimanja. Ketiga kakaknya sangat perhatian dan ayahnya selalu memberi uang jajan yang harus dihabiskan setiap hari. Kehidupan glamor dan disayangi keluarga tersebut membuat Cha Sun sangat bersyukur. Bahkan ia tidak khawatir jika tidak bisa kembali ke dunia modern. Selain itu, karena masuk dalam dunia novel favoritnya, Cha Sun berniat untuk mengamati secara langsung tentang kisah cinta Pangeran Gyeongsong dan An-e. Namun niat Cha Sun untuk sekedar menjadi penonton ternyata tidak berjalan mulus. Saat berbelanja, ia tak sengaja bertemu Hwason, tokoh antagonis dalam novel yang selalu membuatnya merasa jengkel. Hwason ini adalah putri menteri kanan yang sangat terobsesi untuk menikah dengan Pangeran Gyeongsong. Dan dalam pertemuan ini, Hwason merebut baju pesanan Cha Sun seakan menciptakan ketegangan awal di antara mereka. Akan tetapi mengetahui karakter jahat Hwason, Cha Sun memilih mengalah karena tidak ingin berurusan dengannya. Sayangnya, Hwason justru mengundang Cha Sun untuk minum teh demi membalas kebaikannya tersebut. Tak lama kemudian Cha Sun melihat An-e, tokoh utama favoritnya yang selalu dimusuhi Hwason. Ia pun mengamati An-e dari kejauhan sambil terkagum-kagum karena bisa melihat tokoh idolanya secara langsung. Selain itu, Cha Sun juga melihat Pangeran Gyeongsong yang ternyata ketampanannya tak jauh beda dengan Mimin. Pangeran Gyeongsong tersebut melebihi bayangan Cha Sun saat membaca novel.
Chasun pun lanjut mengamatinya terus-terusan. Diketahui Pangeran Gyeongsong ini dijadikan bak anjing pemburu oleh raja. Semua orang di Joseon mengenalnya sebagai Pangeran Tiran, sebab ia tidak segan merenggut nyawa dan tidak punya rasa iba kepada siapapun. Jika ada yang berani menatap matanya, maka akan langsung diperlakukan buruk. Jika ada rambut di makanannya, para pelayan yang menyiapkan langsung digundul. Dan bahkan jika ada yang ketahuan ngobrol saat ritual hujan atau acara lainnya, orang itu langsung dibuat ompong. Intinya Pangeran Gyeongsong ini dirumorkan sebagai tokoh tiran yang perfeksionis. Namun ada yang tidak sependapat dengan rumor itu, yakni Jang Soo-gyeom, tokoh pendukung dalam novel yang menjadi satu-satunya sahabat Pangeran Gyeongsong. Saat itulah Chasun mulai melihat tanda-tanda dimulainya kisah cinta segi empat seperti dalam novel. Karena malam nanti adalah malam bulan purnama yang menjadi awal pertemuan Eun-e dengan Pangeran Gyeongsong. Chasun pun sangat antusias untuk menyaksikan momen tersebut. Malam harinya Chasun menghadiri undangan Hwason ngeteh bareng di Dahong Club. Yang nantinya pertemuan dua tokoh utama juga akan terjadi di sana. Sehingga Chasun pun memantapkan hati untuk tidak terlalu menunjukkan reaksi yang berlebihan. Sesuai perannya sebagai tokoh figuran tentunya. Tujuannya agar ia tidak terseret dalam masalah dan mengubah isi cerita. Setibanya di sana, Chasun pun berusaha menahan kekesalannya terhadap Hwason. Diketahui pemilik Dahong Club ini adalah ayah angkat Eun-e. Dan tentunya Eun-e lah yang bertanggung jawab sebagai supervisor di sana. Awalnya cerita berjalan sesuai novel. Hwason berusaha mempermalukan Eun-e dan menyebarkan gosip jahat. Sampai nantinya Eun-e menangis di tepi kolam dan bertemu Pangeran Gyeongsong. Akan tetapi, momen ini membuat Chasun tidak tahan lagi. Sebab Eun-e dipaksa mengaku kalau ia sudah tidur dengan ayah angkatnya sendiri. Chasun lantas melindungi Eun-e dengan mengajak mereka minum-minum, supaya Hwason berhenti mempermalukan Eun-e. Tapi Chasun bukan mengajak mereka ngeteh bareng sesuai rencana awal, melainkan membuatkan minuman modern yang belum pernah mereka rasakan, yaitu koktail. Bahkan om-om di warung sebelah langsung mendatangi Dahong Club saking penasarannya untuk mencicipi minuman tersebut. Di saat yang sama, Pangeran Gyeongsong sedang diutus raja untuk memburu kelompok Hauksa, yakni sebuah kelompok yang berencana mengkudeta raja. Singkat waktu, baku hantam dan kejar-kejaran pun terjadi. Ketika berhasil menangkap salah satu anggota kelompok Hauksa, Pangeran Gyeongsong justru diludahi dan pria itu tidak mau menyebutkan nama pimpinan mereka. Tapi pria itu kemudian menawarkan akan menjadikan Pangeran Gyeongsong sebagai raja jika membiarkannya tetap hidup. Sebagai orang yang tidak tertarik dengan tahta, Pangeran Gyeongsong akhirnya menghabisi pria tersebut. Sebenarnya Pangeran Gyeongsong merasa sedih menjalankan tugasnya. Namun ia terpaksa melakukannya karena tugas tersebut adalah perintah raja. Ia kemudian membersihkan noda di tubuhnya dengan membasuh diri di kolam dekat Dahong Club. Ketika itu Chasun akhirnya mabuk berat karena terus meracik koktail dan ikut mencicipinya. Tanpa diduga, di pagi harinya Chasun terbangun dengan sangat-sangat terkejut. Sebab di samping ada Pangeran Gyeongsong yang tidur satu selimut dengan dirinya. Chasun pun sangat kebingungan. Sudah berbuat apa dengan Pangeran Gyeongsong semalam? Kita flashback sebentar. Rupanya saat mabuk berat semalam, Chasun pergi ke tepi kolam. Tujuannya untuk menyaksikan momen pertemuan Eun-e dan Pangeran Gyeongsong. Akan tetapi Chasun tidak sadar kalau lokasi adegan tersebut akan terjadi sedang ia tempati. Alhasil, ketika waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, Chasunlah yang nyaris jatuh ke kolam dan diselamatkan Pangeran Gyeongsong. Namun Pangeran Gyeongsong segera mengeluarkan pedangnya karena Chasun berani menyentuh dada dan pipinya. Karena baru pertama kali melihat Pangeran Gyeongsong dari dekat, ditambah lagi sedang mabuk berat, Chasun pun meracau kegirangan. Ia mengaku sudah tahu kalau Pangeran Gyeongsong sengaja menyebarkan rumor kekejiannya sendiri. Padahal semua itu tidak sesuai dengan karakter aslinya. Tanpa diduga Chasun mencium Pangeran Gyeongsong untuk membuktikan kalau penilaiannya tersebut adalah benar.
Sontak, Pangeran Gyeongsong merasa terkejut. Untuk pertama kalinya, ada wanita yang berani menstempelnya dan mengetahui perasaannya yang tengah terluka. Sehingga Pangeran Gyeongsong merasa sudah menemukan wanita yang sesuai kriterianya. Sejak saat itu, momen yang seharusnya menjadi pertemuan Eun-e dengan cinta sejatinya berubah menjadi kisah cinta Chasun. Akan tetapi Chasun belum bisa mengingat semua kejadian semalam. Berbeda dengan Pangeran Gyeongsong, ia curiga Chasun hanya pura-pura lupa demi menghindari kejadian semalam. Sehingga Pangeran Gyeongsong tetap mengurungnya di kamar. Secara tiba-tiba, Pangeran Gyeongsong menyuruh Pak Tarmo untuk menyiapkan lamaran pernikahan. Saat itulah, Chasun melarikan diri dari kediaman Pangeran Gyeongsong. Kemudian ia menemui Eun-e untuk memastikan apakah momen pertemuan mereka sudah terjadi. Tentu Eun-e menjawab kalau ia belum bertemu dan tidak mau bertemu. Dikarenakan rumor Pangeran Gyeongsong yang tiran, Chasun pun merasa bersalah dan ingin mengembalikan cerita sesuai alur. Ia berusaha memantik rasa penasaran Eun-e agar mau menemui Pangeran Gyeongsong, yakni dengan menceritakan kalau sebenarnya rumor kekejian Pangeran Gyeongsong berbanding terbalik dengan fakta. Namun saat Chasun seakan membela kejahatan Pangeran Gyeongsong, ia tiba-tiba teringat peristiwa semalam, di mana Chasunlah yang ternyata membuka pakaian Pangeran Gyeongsong lebih dulu. Karena sudah melindunginya dari Hwason dan meramaikan Dahong Club, Eun-e tiba-tiba mengajak berteman dan meminta diajari cara meracik koktail. Chasun pun sempat keberatan karena ia hanya ingin jadi tokoh figuran. Tapi ia tak tega melihat Eun-e bersedih saking sensitifnya dijauhi semua wanita seumurannya. Sehingga Chasun pun bersedia menjadi teman Eun-e. Pada momen ini Chasun merasa bak dalam bencana besar. Tidak hanya malam pertama dengan tokoh utama pria, kini ia juga berteman dengan tokoh utama wanita. Yang mana semua itu tidak ada dalam novel. Dalam perjalanan pulang, Lasmini tiba-tiba memberitahu kalau Chasun baru saja dilamar. Segera Chasun berusaha menghentikan perubahan alur cerita. Kebetulan ia melihat Pangeran Gyeongsong yang sedang berkuda kebut-kebutan. Secara spontan, Chasun berniat menubrukkan diri dengan harapan bisa terbangun dari dunia yang ia anggap sebagai mimpi buruk tersebut. Akan tetapi Pangeran Gyeongsong justru melompatinya. Keduanya lantas saling berdebat. Chasun tidak ingin menikah dengan tokoh utama karena tidak mau mengubah alur cerita. Sedangkan Pangeran Gyeongsong ingin Chasun bertanggung jawab karena sudah mengambil keperjakaannya. Bahkan Pangeran Gyeongsong mengancam jika Chasun tidak mau menikah dengannya, maka ia akan melaporkan Chasun dan keluarganya sebagai pengkhianat. Chasun pun tidak sanggup membayangkan jika penolakannya menyebabkan keluarga Pak Agung musnah. Terlebih jika dirinya dibuat menderita sebelum dieksekusi. Tak ingin keadaan semakin memburuk, Chasun kemudian meminta diberi waktu untuk membicarakan pernikahan itu dengan keluarganya. Dengan alasan supaya keluarganya tidak kaget lalu mati jantungan. Pangeran Gyeongsong pun mengizinkannya, tapi hanya memberi waktu 3 hari sebelum mengirimkan ulang hantaran lamarannya. Selain itu, Pangeran Gyeongsong juga memperingatkan jika Chasun berniat melarikan diri, maka ia disarankan untuk menyerah dari sekarang. Sebab keamanan di ibu kota berada dalam kendalinya. Setibanya di rumah, Chasun menceritakan masalah itu kepada Lasmini sambil siap-siap melarikan diri. Tentu Lasmini merasa aneh dengan majikannya. Baginya, Chasun seharusnya bahagia karena menikahi pria terhormat, punya banyak anak, hidup bahagia, masa tua dirawat anak cucu dan mati dengan tenang. Merupakan alur hidup yang selalu ia cita-citakan. Akan tetapi Chasun tidak ingin menjadi tokoh utama dalam dunia novel ini. Selain karena karakternya yang introvert, Chasun yakin kalau tokoh utama pasti akan menghadapi berbagai kesulitan dan bahaya. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba ditemui Hwason. Di mana kedatangan Hwason ini adalah untuk melabrak Chasun karena sudah berani merebut hati Pangeran Gyeongsong. Sadar kalau momen Hwason menyiram Eun-e akan berpindah kepadanya. Chasun lantas menutupi mukanya dengan kipas milik Hwason. Alhasil, Hwason semakin murka dan bertekad akan memberi pembalasan yang lebih menyakitkan. Usai peristiwa itu, Chasun berusaha mati-matian menghindari pernikahannya dengan Pangeran Gyeongsong. Ia mencoba keluar dari ibu kota dengan alasan sakit dan menyamar sebagai pria berkumis.
Namun sesuai peringatan Pangeran Gyeongsong, semua gerbang telah dijaga ketat dan ilustrasi penyamaran Chasun terpajang di dinding gerbang. Para penjaga juga memperingatkan jika Chasun kabur tanpa melewati gerbang sekalipun, ia akan dikejar pemburu bayaran. Pangeran Gyeongsong yang mengamatinya dari kejauhan pun tersenyum puas melihat kegagalan Chasun. Malam harinya, Chasun mendapat saran dari Lasmini. Jika Chasun benar-benar tidak mau menikah dengan Pangeran Gyeongsong, maka ia harus membuat Pangeran Gyeongsong membencinya. Merasa dapat ide cemerlang, keesokan harinya Chasun pun memanfaatkan pengetahuannya dari novel untuk melakukan segala sesuatu yang tidak disukai Pangeran Gyeongsong. Pertama, Chasun berperilaku menjadi orang yang menjijikan. Akan tetapi, Pangeran Gyeongsong justru memandangnya sebagai wanita inspiratif karena berani kotor. Kedua, Chasun akting jadi orang sombong dan suka bermewah-mewahan. Namun Pangeran Gyeongsong malah mendukungnya agar tetap dipandang sebagai pasangan yang setara. Tak mau menyerah, Chasun mencoba rencana ketiga. Ia memberikan ramalan zodiak bahwa jika mereka menikah, maka Pangeran Gyeongsong akan mati muda. Tapi Pangeran Gyeongsong malah mengaku ikhlas mati muda. Selama bisa menikahi orang yang dicintai, ia sudah cukup bahagia walaupun hanya ditakdirkan menikmati kebahagiaan untuk sebentar saja. Kalaupun Chasun jadi janda, semua asetnya akan diwariskan pada Chasun. Tapi Chasun tidak boleh menikah lagi dan diancam akan digentayangi seumur hidup jika berani macam-macam. Masih belum putus asa, Chasun mencoba rencana keempat yang lebih ekstrim, yakni dengan mendaftarkan diri sebagai biksu secara diam-diam. Konyolnya, Pangeran Gyeongsong muncul entah dari mana. Kemudian ia memberitahu ketua biksuni kalau Chasun tidak punya iman, suka mabuk, omnivora, dan sudah tidak orisinil lagi. Merasa lelah dengan semua cara tersebut, Chasun akhirnya nekat kabur di malam hari, tak peduli dikejar pemburu hadiah atau bandit sekalipun. Benar rupanya, saat melewati hutan, Chasun langsung dihadang dua bandit. Tanpa diduga, Jung So-gyeom yang sedang mengamati bintang dari atas pohon turun sebagai pahlawan. Namun cara penyelamatannya bukanlah dengan baku hantam, melainkan mengajak Chasun lari kemudian menjebak dua bandit tersebut kecemplung jurang dengan main tarasan-tarasanan. Mereka kemudian jalan pulang bersama. Ketika itu Soo-gyeom menawarkan Chasun untuk bergabung dengan klub astrologinya. Chasun pun paham kalau Soo-gyeom sebenarnya ingin PDKT. Akan tetapi Pangeran Gyeongsong tiba-tiba muncul mencegah mereka memiliki hubungan yang lebih jauh. Selain itu, ketiga kakak Chasun kebetulan sedang lewat, sehingga Pangeran Gyeongsong langsung menyebut mereka calon kakak ipar. Karena Chasun ketahuan belum memberitahu keluarganya, Pangeran Gyeongsong akhirnya berniat untuk memberikan pernyataan terbuka kalau ia dan Chasun akan menikah. Sontak Chasun yang panik langsung berlarian memaksa Soo-gyeom dan ketiga kakaknya agar menutup telinga. Namun entah kenapa, Chasun tiba-tiba kesakitan kemudian jatuh di pelukan Pangeran Gyeongsong. Dan sesaat kemudian ia pun tak sadarkan diri. Setibanya di rumah, Chasun akhirnya siuman. Tadinya Chasun sempat diperiksa tabib kerajaan sampai dibawa ke rumah sakit istana. Ketiga kakaknya kemudian membahas sesuatu yang hendak dikatakan Pangeran Gyeongsong tadi. Ingat kalau mereka dipanggil calon kakak ipar, mereka pun sadar kalau Pangeran Gyeongsong sangat mencintai rakyat seolah rakyat adalah keluarganya semua. Di lain sisi, Pangeran Gyeongsong pergi membeli obat ke apotek. Akan tetapi ia justru disuruh bocil apotek untuk mengambil obat herbal di sebuah kuil di puncak gunung. Demi kesembuhan Chasun, malam itu juga ia pun pergi ke gunung tersebut.
Namun saat menemukan kuil yang dimaksud, Pangeran Gyeongsong tiba-tiba dihampiri seekor harimau. Mau tidak mau, ia pun bertarung dengan harimau tersebut semalaman hingga nyaris jatuh dari bibir tebing. Tanpa diduga harimau tadi tidak menghampirinya, tapi bocil apoteklah yang datang. Rupanya bocil itu bukanlah bocil biasa. Ia tahu kalau Pangeran Gyeongsong butuh obat itu untuk orang yang dicintai. Padahal Pangeran Gyeongsong tidak memberitahu siapapun. Pagi harinya Pangeran Gyeongsong langsung memberikan obat tersebut kepada Chasun, yang kabarnya bisa menyembuhkan segala penyakit. Melihat Pangeran Gyeongsong sangat kotor dan ada noda merah, Chasun pun mengira kalau Pangeran Gyeongsong terluka. Tapi Chasun menyembunyikan kekhawatirannya tersebut agar tidak dikira sudah luluh. Walaupun masih tidak mau menikah dengan tokoh utama, perjuangan berat Pangeran Gyeongsong untuk mendapatkan obat herbal tersebut membuat Chasun semakin sadar kalau Pangeran Gyeongsong sudah tergila-gila kepadanya. Akibatnya Chasun jadi makin sulit untuk mengembalikan cerita sesuai alurnya. Namun Pangeran Gyeongsong tiba-tiba mengizinkan Chasun bergabung dengan klub astrologi Sugyeom dengan alasan supaya Chasun bisa menghibur diri. Padahal setelah itu, Pangeran Gyeongsong juga ikut bergabung dalam klub Sugyeom supaya bisa terus dekat dengan Chasun. Klub astrologi itu disebut dengan klub Sonmun. Tak lama kemudian Chasun mendapat surat dari NE agar datang mencoba menu baru di Dahong Club. Karena tokoh utama dan tokoh pendukung terus-terusan melibatkan dirinya, Chasun sangat ingin memutus hubungan dengan mereka semua. Akan tetapi ia tiba-tiba mendapat ide, yakni meminta izin Sugyeom untuk mengajak NE bergabung ke klub Sonmun. Kebetulan Sugyeom memberitahu kalau Pangeran Gyeongsong baru saja bergabung. Sehingga kesempatan ini lantas Chasun manfaatkan untuk mencomblangkan Pangeran Gyeongsong dengan NE. Di tempat berbeda, Bu Agung sedang nongkrong dengan kumpulan ibu-ibu arisan. Ketika itu salah satu rekannya mengabarkan kalau akan menikahkan anaknya lagi. Padahal 2 bulan lalu anaknya yang lain baru saja dinikahkan. Hal itu membuat Bu Agung merasa malu, sebab semua anaknya masih jomblo dan bertingkah kekanak-kanakan. Saking cemasnya Bu Agung kemudian pergi ke dukun untuk menanyakan apakah anaknya ditakdirkan menikah ataukah tidak. Di situ ia menanyakan apakah penyebab anaknya susah dapat jodoh karena jodoh anaknya sudah mati sejak lahir atau karena faktor lain. Ternyata dukun itu dibantu bocil yang memberi obat Pangeran Gyeongsong dan bocil tersebut bukanlah manusia hidup melainkan adalah roh. Bu Agung lantas diberitahu kalau salah satu anaknya akan segera menikah. Sontak Bu Agung langsung kegirangan dan mengira kalau putra sulungnya yang akan menikah. Singkat waktu, di malam harinya Chasun pun datang ke pertemuan klub Sonmun bersama NE. Mereka disambut Sugyeom dan diperkenalkan pada anggota yang lain. Tak lama kemudian, Pangeran Gyeongsong tiba di sana. Niat hati mencoblakan NE, Chasun malah terpesona sendiri melihat ketampanan Mimin. Bahkan hati Chasun langsung deg-degan. Akan tetapi saat acara dimulai, Chasun mulai menjalankan rencananya. Pertama, Pangeran Gyeongsong ditempatkan di dekat NE. Lalu Chasun menyanjung NE agar Pangeran Gyeongsong mulai kagum kepadanya. Tapi Pangeran Gyeongsong terus-terusan memandangi Chasun tanpa mempedulikan apapun yang Chasun katakan. Kedua, Chasun memaksa Pangeran Gyeongsong memakan hidangan yang disiapkan oleh NE. Tujuannya supaya Pangeran Gyeongsong memuji NE dan membuat NE salting. Tapi saat NE mengatakan kalau akan membungkuskan untuk mereka semua, Pangeran Gyeongsong justru meminta dirinya dikecualikan. Ketiga, Sugyeom mengadakan kompetisi untuk menemukan puisi dan cincin emas yang sudah ia sembunyikan di sekitar gazebo. Siapapun yang menemukan lebih dulu berhak memiliki cincin tersebut. Segera Chasun mengarahkan NE untuk mencari ke sekitar kolam. Sedangkan ia pura-pura mules, kemudian mengalihkan perhatian semua orang agar tidak pergi ke arah NE. Tak lama kemudian NE akhirnya berpapasan dengan Pangeran Gyeongsong. Awalnya momen itu berjalan sesuai rencana. Bahkan Lasmini sudah nangkring di atas pohon untuk menciptakan kesan romantis. Akan tetapi, Pangeran Gyeongsong justru bersin-bersin. Tak kehabisan akal,
Lasmini melepaskan tikus dan membuat Eun-e berlari ketakutan. Namun Pangeran Gyeongsong justru membiarkan Eun-e terjatuh ke kolam. Tak hanya itu, Pangeran Gyeongsong juga tidak membantu Eun-e bangkit, tapi hanya mengambil pedangnya kemudian menyalahkan Eun-e karena mengotori pedangnya. Di saat yang sama, Chasun yang melihat momen ciptaannya gagal, langsung panik ingin melerai mereka. Tapi ia justru jatuh di pelukan Sugyeom. Usai peristiwa tersebut, mereka melanjutkan acara dengan suasana canggung. Untungnya Chasun segera memecah suasana dengan menunjukkan aksi meracik koktail. Ketika itu, Sugyeom tak sanggup minum lagi. Karena Eun-e sedang sedih akibat kecuekan Pangeran Gyeongsong tadi, ia pun mengambil jatah Sugyeom. Dengan syarat Sugyeom harus memenuhi permintaannya suatu saat nanti. Chasun kemudian menyiapkan permainan modern, yakni permainan jengah. Dalam setiap balok kayu tersebut, Chasun dan Lasmini sudah menuliskan berbagai pertanyaan konyol. Siapapun yang dapat giliran mengambil balok harus menanyakan pertanyaan itu kepada orang di kanannya. Jika tidak mau menjawab, maka akan dihukum dengan minum koktail. Giliran pertama adalah Eun-e dan pertanyaannya harus dijawab Pangeran Gyeongsong. Namun Pangeran Gyeongsong tidak suka dengan rayuan gombal menjijikan. Sehingga saat ditanya, jika kekasihmu adalah serangga, maka kamu akan menjadi apa? Ia justru memberi jawaban mentah kalau hal seperti itu tidak akan terjadi. Kini giliran Pangeran Gyeongsong yang mengambil balok. Isi pertanyaannya adalah menanyakan warna daleman yang dipakai orang di kanannya, yaitu Chasun. Pangeran Gyeongsong pun tidak mau mempermalukan Chasun, sehingga ia mengubah pertanyaan itu menjadi, kapan terakhir Chasun melakukan ciuman? Dengan santai, Chasun mengaku belum pernah melakukan hal semacam itu. Pangeran Gyeongsong lantas membantah dan hendak membahas kejadian di Dahong Club. Tapi agar Chasun tidak malu, Pangeran Gyeongsong kemudian mengumumkan kepada semua anggota klub Sonmun kalau ia dan Chasun akan menikah. Tanpa diduga, Eun-e yang alergi dengan campuran koktail buatan Chasun kali ini merasa kesakitan. Chasun yang panik tak sengaja menyenggol lilin yang langsung menyebar dengan cepat karena tumpahan alkohol membasahi lantai gazebo. Momen yang dalam novel adalah momen Pangeran Gyeongsong menyelamatkan Eun-e. Akhirnya berubah total. Eun-e diselamatkan Sugyeom, sedangkan Pangeran Gyeongsong menyelamatkan Chasun. Tak lama kemudian, kembang api yang niatnya dinyalakan akhir nanti sudah tersulut api dan menciptakan kesan romantis di antara mereka. Peristiwa itu lantas membuat Pangeran Gyeongsong semakin yakin kalau kisah cintanya dengan Chasun direstui oleh langit. Usaha mati-matian untuk menghindari Pangeran Gyeongsong pun malah membuat Chasun seakan menuangkan bensin ke hati Pangeran Gyeongsong yang sudah berapi-api terhadapnya. Di saat yang sama, Bu Agung yang baru saja sampai di rumah tiba-tiba dikabari ketiga putranya kalau Pak Tarmo menghantarkan lamaran. Tak lama setelah itu, Pangeran Gyeongsong dan Chasun menemui mereka. Di situ Pangeran Gyeongsong meminta izin kepada Pak Agung untuk menikahi Chasun. Tanpa diduga, Pak Agung menolak dengan memberikan dua alasan, yaitu kakaknya belum ada yang menikah, dan ia tidak mau menjadi keluarga kerajaan. Hal itu membuat Pangeran Gyeongsong hanya bisa terdiam tanpa kata. Sedangkan Chasun justru merasa tak tega. Tapi Pangeran Gyeongsong tidak menyerah. Sebelum pulang, ia mendisiplinkan ketiga kakak Chasun. Di mana kakak sulung Chasun ia paksa untuk menemukan jodoh dalam waktu 2 bulan. Sementara itu, Bu Agung memarahi Chasun hingga berniat memotong rambut Chasun agar tidak bisa menikah. Namun semua itu hanyalah prank. Karena sebenarnya Bu Agung sangat setuju kalau Pangeran Gyeongsong menjadi menantunya. Pagi harinya, ketiga kakak Chasun yang tidak punya niatan cari jodoh justru jadi satpam untuk melindungi Chasun dari Pangeran Gyeongsong. Akan tetapi, Chasun malah kabur untuk menemui Eun-e. Ketika itu, rakyat ibu kota sudah mulai membicarakan rumor pernikahannya.
Sehingga Chasun yang merasa malu berusaha menutupi wajahnya agar tidak diwawancarai oleh warga. Tanpa sengaja Chasun menubruk seorang pria asing yang sedang kelaparan. Setelah dibelikan makanan, pria asing itu memberitahu kalau dirinya terdampar di Korea saat berlayar menuju Jepang. Namanya adalah Mark. Merasa bernasib sama, yakni terdampar di dunia asing. Chasun kemudian membelikan pakaian dan membayar pemilik toko agar mencarikan tempat tinggal untuk Mark. Setelah itu Chasun melanjutkan perjalanannya ke kediaman An-e. Sayangnya pelayan An-e memberitahu kalau An-e sudah sembuh dan sedang tidak di rumah. Chasun kemudian tak sengaja bertemu ayah angkat An-e. Namanya Cho Byung-mo, tapi biar mudah kita sebut saja Pak Samsul. Ketika itu Pak Samsul sangat berterima kasih karena Chasun sangat perhatian kepada putrinya. Namun raut Pak Samsul menunjukkan ketidaksenangan sebab An-e sakit gara-gara koktail buatan Chasun. Malam harinya Lasmini membuatkan ramuan obat yang diberikan Pangeran Gyeongsong tempo hari. Seketika itu Chasun teringat Pangeran Gyeongsong dengan perasaan khawatir. Sebab terakhir kali ia melihat Pangeran Gyeongsong tampak sedih karena lamarannya ditolak oleh Pak Agung. Mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan Sugyeom yang melempari kerikil kemudian muncul dari luar pagar. Selain memastikan Chasun selamat dari kebakaran, Sugyeom kemudian berbicara tentang perasaannya. Yang mana hal itu membuat Chasun kepedean karena mengira Sugyeom akan menembaknya. Padahal Sugyeom hanya ingin curhat kepada Chasun kalau ia jatuh cinta pada An-e. Tujuannya untuk meminta bantuan Chasun agar mencomblangkan dirinya dengan An-e. Mau tidak mau, Chasun bersedia membantu tapi meminta waktu untuk berpikir dulu. Di saat yang sama, Pangeran Gyeongsong sedang pergi ke kuil untuk meminta restu kepada mendiang orang tuanya. Tanpa diduga, ia tiba-tiba diserang beberapa pria misterius. Untungnya kemampuan bela diri Pangeran Gyeongsong berhasil membuat para penyerang itu melarikan diri. Besoknya, Pangeran Gyeongsong melaporkan masalah itu kepada raja. Ia yakin klan Heksalah yang menyerangnya semalam dan meminta raja untuk memperketat keamanan istana. Di lain sisi, Chasun membantu Mark beradaptasi di Joseon. Namun setelah berpisah, kita ditunjukkan sebuah fakta kalau ternyata Mark ini adalah kaki tangan Hwason. Sementara itu, Chasun yang dalam perjalanan pulang tiba-tiba memuntahkan cairan merah kemudian pingsan di tempat. Malam harinya Pangeran Gyeongsong diberitahu Lasmini kalau Chasun dibawa pengawal istana karena terkena wabah penyakit. Segera Pangeran Gyeongsong ke lokasi karantina dan memohon diizinkan masuk. Ketika itu, Chasun mengalami halusinasi aneh. Sampai-sampai ia merasa sangat lemah dan mengira kalau nyawanya sudah di ujung tanduk. Tapi Pangeran Gyeongsong merengkuhnya dengan penuh cinta. Selama berhari-hari Pangeran Gyeongsong merawat Chasun sendirian. Sampai akhirnya Chasun mulai pulih. Ketika itu ia melihat Pangeran Gyeongsong yang kelelahan merawatnya. Sampai ketiduran sambil duduk. Hal itu membuat Chasun merasa terharu. Di saat yang sama, Hwason merayu Ibu Suri agar dinikahkan dengan Pangeran Gyeongsong. Karena Hwason adalah keponakan kesayangannya, Ibu Suri lantas mendesak raja untuk mengadakan seleksi istri Pangeran Gyeongsong. Tanpa pikir panjang, raja langsung menyetujui permintaan tersebut. Mendengar kabar baik itu, Pak Samsul langsung meminta An-e untuk ikut serta. Hari itu juga, setelah pengumuman disebarkan, para wanita bangsawan langsung berbondong-bondong memasuki istana. Termasuk Hwason dan An-e. Ketika itu, dukun yang pernah dimintai ramalan oleh Bu Agung tiba-tiba meniup satu lembar pengumuman. Hingga terbawa angin sampai nemplok di muka Chasun. Tanpa pikir panjang, Chasun langsung kabur demi mendaftarkan diri sebagai kandidat istri Pangeran Gyeongsong. Semua itu Chasun lakukan bukan tanpa sadar.
Melainkan ia sudah bertekad untuk melanjutkan kisahnya sebagai tokoh utama dan memperjuangkan hatinya yang sudah luluh mencintai Pangeran Gyeongsong. 결심했다. Merasa akan terlambat walaupun tetap berlari menuju istana, Chasun kemudian berusaha mengingat cerita dalam novel untuk menemukan solusi. Singkat waktu, ia menemukan bahwa solusinya adalah numpang gerobak pedagang. Akan tetapi setibanya di sana, petugas seleksi tiba-tiba menutup gerbang. Malam harinya Chasun kembali ke tempat karantina. Di sana ia mendapati cairan merah ada di mana-mana dan mengira kalau Pangeran Gyeongsong sudah dihabisi para pengawal. Tak lama kemudian Pangeran Gyeongsong datang membawa hasil buruan. Chasun pun langsung memeluknya dengan perasaan lega. Sambil disuapi Pangeran Gyeongsong, Chasun menceritakan kejadian siang tadi. Ternyata saat gerbang hendak ditutup, Chasun melemparkan sepatunya hingga mengenai mata petugas seleksi. Kemudian ia melompat dari sela gerbang yang nyaris tertutup seperti di film-film action. Tak hanya itu, Chasun kemudian meminjam kuas dan merobek roknya untuk menuliskan identitas sebagai syarat pendaftaran. Tahu kalau wanita yang paling nekat adalah putri kepala menteri kerajaan, petugas seleksi pun tercengang dan langsung menerimanya. Bahkan Pangeran Gyeongsong yang mendengar cerita perjuangan Chasun juga terkejut. Pangeran Gyeongsong lantas menanyakan alasan Chasun berubah pikiran. Sebab sebelumnya Chasun selalu berusaha menghindar. Chasun lantas menjelaskan kekagumannya pada tokoh utama dalam novel. Tentu Pangeran Gyeongsong tidak paham dengan maksud Chasun. Meski begitu, Pangeran Gyeongsong mengatakan jika ia adalah tokoh utama pria dan Chasun hanyalah tokoh figuran, maka ia akan menjadikan Chasun sebagai tokoh utama wanitanya. Mereka kemudian meninggalkan tempat karantina. Ketika itu Chasun modus jalan pincang dan ketakutan saat ada tumbuhan yang bergerak-gerak. Setelah berkuda bersama ke klinik tabib, Chasun didiagnosa bukan terkena wabah, tapi terkena penyakit lain. Chasun lantas menceritakan tentang siapa saja yang ia temui beberapa hari ini, termasuk Mark. Di saat yang sama, Bu Agung dan Lasmini mendoakan Chasun agar pulang dengan selamat. Sebab mereka belum tahu Chasun kemana. Pak Agung bahkan bernazar, jika putri kesayangannya pulang, maka ia akan mengabulkan apapun permintaan Chasun. Tak berselang lama, Chasun akhirnya datang sembari digendong Pangeran Gyeongsong. Sontak mereka pun sangat bahagia sekaligus terkejut. Chasun memberitahu kalau berkat Pangeran Gyeongsong, ia bisa selamat. Hal itu membuat Pak Agung mulai dilema antara tetap mengikuti prinsip mencari menantu yang biasa saja atau mulai berusaha menerima Pangeran Gyeongsong. Pagi harinya Pangeran Gyeongsong mendesak Ibu Suri agar membatalkan seleksi, sebab seleksi itu dibuat tanpa persetujuannya. Tapi Ibu Suri juga memiliki argumen kuat bahwa seleksi ini merupakan tugas istana demi memilihkan istri yang layak untuk pangeran kerajaan. Pangeran Gyeongsong lantas menegaskan, walaupun Ibu Suri ikut campur masalah jodohnya, takdir akan tetap berjalan sesuai keinginannya. Pangeran Gyeongsong kemudian berpapasan dengan Hwason. Tahu kalau Hwason adalah calon istri yang digadang Ibu Suri, ia pun mengutus anak buahnya untuk mengawasi Hwason. Di lain sisi, karena Chasun mendaftar seleksi, Pak Agung sempat curiga kalau Chasun diancam Pangeran Gyeongsong. Tapi Chasun langsung menegaskan bahwa ia ikut seleksi atas keinginannya sendiri. Bu Agung pun ikut mendukung keputusan Chasun dan meyakinkan Pak Agung agar tidak mengingkari nadarnya semalam. Sehingga mereka akhirnya mendukung Chasun memenangkan seleksi. Malam harinya Ibu Suri yang penasaran nama Chasun masuk dalam daftar menanyakan pada petugas seleksi tentang bagaimana Chasun bisa masuk. Hal itu dikarenakan Ibu Suri bekerja sama dengan Hwason. Jadi, Hwason menyebabkan Chasun sakit seolah terkena wabah. Sedangkan Ibu Suri yang mengutus pengawal untuk mengkarantina Chasun.
Tapi karena Chasun bisa lolos, Ibu Suri lantas menyuruh petugas seleksi untuk menyiapkan ujian yang berbeda dari biasanya. 기존의 가래도감에서 진행하던 Singkat waktu, Chasun berangkat ke istana. Ketika itu, ia sangat yakin akan menang telak karena setiap babak seleksi zaman kerajaan sudah pernah ia baca dalam berbagai novel. Setibanya di istana, Chasun terkejut melihat An-e ikut seleksi. Tapi An-e memahami kedekatan Chasun dengan Pangeran Gyeongsong, sehingga ia memberitahu kalau tujuannya ikut seleksi hanya untuk berbakti kepada ayahnya dan akan berusaha didiskualifikasi secepatnya. Saingan Chasun sebenarnya tak lain adalah Hwason. Tak lama kemudian seleksi babak pertama pun dimulai. Di luar dugaan Chasun, babak pertama yang biasanya berisi seleksi kecantikan fisik justru diubah oleh Ibu Suri menjadi seleksi kekuatan fisik, di mana setiap peserta disuruh untuk melempar peluru meriam hingga melampaui garis. Mereka yang mampu melakukannya maka akan dinyatakan lolos babak pertama. Karena seleksi ini sudah dimanipulasi Ibu Suri, Hwason menjadi peserta pertama yang diberikan peluru KW. Sementara peserta selanjutnya diberi peluru asli. Walau demikian, An-e dan Chasun tetap berhasil lolos. 이렇게 물었다고? Pangeran Gyeongsong yang menyaksikan proses seleksi dari kejauhan pun tersenyum lega melihat keberhasilan Chasun. Ketika itu Sugyeom sangat penasaran dengan peserta seleksi. Saat meminjam teropong, ia pun terkejut melihat An-e ikut jadi peserta. Selanjutnya, para peserta yang lolos disuruh untuk kompetisi memanah. Ketika itu, An-e lolos secara normal dan Hwason lolos secara curang. Kini giliran Chasun. Angin kencang tiba-tiba menerpa, tapi bocil roh tiba-tiba muncul untuk membantunya. Dengan penuh keyakinan, Chasun mendoktrin dirinya sebagai keturunan Jumong lalu melepaskan anak panah. Tanpa diduga, anak panah tersebut tidak hanya tepat sasaran, tapi juga tembus mengenai target kepala macan. 주몽의 후예다. 이 상황에선 신궁도 Usai seleksi babak pertama, Pangeran Gyeongsong dapat informasi dari anak buahnya tentang Mark dan langsung memata-matainya sendiri. Saat Mark mengambil baju yang dibelikan Chasun, Pangeran Gyeongsong segera memeriksa barang-barangnya. Ia menemukan sebuah botol seperti parfum yang telah membuat Chasun sakit tempo hari. Di lain sisi, seleksi masih berlanjut. Kali ini setiap peserta diuji kelayakannya sebagai penguasa dapur. Mereka disuruh untuk balapan sambil membawa 2 nampan, sekaligus mengelilingi rute yang penuh rintangan. Walaupun dicurangi Hwason, Chasun yang memiliki pengalaman di dunia modern sebagai pekerja restoran, akhirnya berhasil mengatasi semua rintangan dan kecurangan tersebut. Bahkan, ia sampai di garis finish pada urutan pertama. Malam harinya, Chasun yang pulang dengan Lasmini ditemui oleh Pangeran Gyeongsong, di mana Pangeran Gyeongsong memberikan semangat kepada Chasun untuk memenangkan seleksi secara fair play. Setelah berpisah, Pangeran Gyeongsong yang selalu waspada tak sengaja menjatuhkan Sugyeom karena mengikutinya secara diam-diam. Ternyata Sugyeom sedang mabuk gara-gara An-e ikut seleksi. Tapi belum selesai curhat, Pangeran Gyeongsong langsung pergi dengan anak buahnya untuk menginterogasi Mark. Sayangnya Mark belum mau buka mulut, sehingga Pangeran Gyeongsong berniat untuk mencari bukti dari Hwason. 누구보다 내 놈이 제일 잘 알도 죽지 않을 정도로만 살려두거라. Keesokan harinya, seleksi lanjut pada babak kedua. Kali ini peserta yang masih bertahan diuji tentang keterampilan bisnis. Mereka diberi modal 10 nyang, dan minimal harus bisa menggandakan uang tersebut menjadi 20 nyang dalam 2 hari. 전 열량이 들어있다. Dalam kondisi kebingungan, Chasun tiba-tiba menyadari keberadaan seseorang yang sedang membuntutinya. Ternyata orang tersebut adalah anak buah Pangeran Gyeongsong. Karena sering muncul, mulai detik ini kita sebut saja Bambang ya guys. Selama seleksi, Bambang rupanya sudah membuntuti Chasun. Tapi Chasun sudah tahu, sebab cara Bambang membuntutinya terlalu kelihatan. Karena ditugaskan untuk melindungi Chasun,
Bambang pun akan tetap mengikuti Chasun kemanapun dengan lebih hati-hati. Namun baru saja bilang hati-hati, Bambang malah jatuh menghancurkan dagangan orang. 다 잃을 겁니다. 속상해가지고 정말. Chasun dan Lasmini kemudian pergi ke pedesaan untuk mencari inspirasi. Ketika itu mereka melihat sawah warga yang belum digarap. Sebab pemiliknya sedang bingung hendak menanam apa di musim yang sedang buruk untuk cocok tanam. Chasun kemudian punya ide untuk mengolah lahan tersebut. Sehingga uang 10 nyang dari Ibu Suri ia gunakan untuk menyewa sawah itu selama 2 hari. 흉년이 막 이러면 되실까요? Chasun dan Lasmini kemudian pergi ke pasar. Di sana mereka bertemu bocil roh yang pura-pura jualan gelang jimat. Karena iba, Chasun lantas membeli gelang kaupel. 근데 장신구들인데요. Di lain sisi, Hwason sangat kebingungan hingga memarahi pelayannya karena tidak ada yang bisa memberinya ide. Hal itu dikarenakan pada babak ini, Ibu Suri tidak memberi petunjuk kepada Hwason untuk melakukan kecurangan. 장식으로 그러고 컵배기도 하고요? Saat Hwason terburu-buru hendak menemui Ibu Suri, ia tak sengaja menubruk Pangeran Gyeongsong dan langsung membentaknya. Akan tetapi Pangeran Gyeongsong tidak marah, sebab ia sedang dalam misi menyelidiki Hwason. Saat diajak pulang ke rumah Hwason, ia pun segera melakukan penggeledahan. Di situ Pangeran Gyeongsong akhirnya menemukan botol parfum yang sama dengan milik Mark. Tapi ia tidak langsung melabrak Hwason, melainkan tetap pura-pura ramah untuk memancing Hwason membuka semua aib keluarganya. Hwason kemudian memperlihatkan koleksi barang-barang impor yang kebanyakan berasal dari Inggris. Yang mana simbol pada botol parfum juga menandakan kalau barang itu berasal dari Inggris. 독특한 문양이군. 아, Saat itu Hwason tiba-tiba menjelek-jelekan Chasun. Ia mengatakan kalau Chasun punya hubungan dengan orang asing dan akan pergi ke luar negeri bersama. Karena sudah tahu kalau Mark adalah kaki tangan Hwason, Pangeran Gyeongsong pun langsung paham kalau Hwason berniat menjebak Chasun. Singkat cerita 2 hari telah berlalu. Semua peserta yang tersisa kini menyampaikan hasil apa yang bisa mereka dapat dari modal 10 nyang tempo hari. Ketika itu 3 peserta figuran hanya menghabiskan modal saja. Sementara Hwason mengubah koin tersebut menjadi cincin kenang-kenangan berharga dari Ibu Suri. Sedangkan An-e memberi makanan anak yatim supaya ingat kebaikan Ibu Suri dan di masa depan mereka akan balas budi memakmurkan negara. Namun tetap saja, keduanya tidak bisa menunjukkan laba yang kasat mata. Berbeda dengan Chasun, sawah yang ia sewa kemarin ternyata ditaburi lele dan belut. Karena 2 spesies ini adalah musuh alami, mereka berkembang biak dengan cepat untuk mempertahankan koloni. Indukannya kemudian Chasun jual dan menghasilkan laba 100 nyan. Dengan demikian, Chasun akhirnya mendapat peringkat tertinggi. Ia lolos ke babak final yang nantinya akan menghadapi Hwason dan An-e. 가장 높은 점수를 받으셨습니다. 저 1등 처음 한 거 아니야? Merasa senang lolos ke final dengan nilai tertinggi, Chasun berniat memamerkan perjuangannya tersebut kepada Pangeran Gyeongsong. Akan tetapi Pak Tarmo mengusirnya dengan alasan kalau Pangeran Gyeongsong baru saja tidur. Malam harinya Lasmini memberitahu kalau ia pernah melihat Pangeran Gyeongsong gandengan tangan dengan Hwason. Sontak, Chasun langsung menyuruh Lasmini untuk memberitahu pelayan kediaman Pangeran Gyeongsong, supaya Pangeran Gyeongsong menemui Chasun besok pagi sebelum keluar rumah. Di saat yang sama, Sugyeom sedang mojok dengan An-e. Ketika itu, An-e menagih janji Sugyeom tentang mengabulkan permintaannya saat pertemuan klub Sonmun. An-e sebenarnya sudah tahu tentang perasaan Sugyeom pada dirinya, tapi ia meminta Sugyeom agar tidak mendekatinya dulu. Karena untuk saat ini, ia harus fokus ikut seleksi demi menuruti kemauan ayahnya. 제 뜻에 따라 간택을 무사히 치러야. Pagi harinya Chasun pergi ke kediaman Pangeran Gyeongsong dengan terburu-buru. Namun setibanya di sana, Pak Tarmo memberitahu kalau Pangeran Gyeongsong sudah pergi. Tanpa diduga, Lasmini memberitahu kalau babak final akan dilaksanakan hari itu juga. Chasun pun akhirnya pergi ke istana bersama An-e dan Hwason. Kali ini mereka diuji kecerdasan dan kebijakan masing-masing, di mana Ibu Suri menanyakan apa yang akan mereka lakukan jika suami sedang kesulitan. Hwason berpendapat harus minta nasihat pada yang lebih tua. Sedangkan An-e memilih bertahan sampai kesulitan berlalu. Sementara Chasun akan menjadi bundahara sejak menikah.
Ia beralasan istri tidak harus fokus pada urusan dapur, sumur, dan kasur saja, tapi juga harus bisa mengelola finansial keluarga. Sebagai istri yang baik, ia akan menyisihkan sebagian harta saat kaya untuk dipersiapkan sebagai dana darurat, sehingga keluarga mereka tidak akan mengalami kesulitan. 어려움이 닥친다면 여자도 Khawatir Chasun menang, Hwason lantas menuduh Chasun memiliki selingkuhan pria Inggris. Bahkan ia juga menyuruh pemilik toko pakaian sebagai saksi mata, sehingga Chasun langsung didiskualifikasi oleh Ibu Suri. 화선 아가씨가 더 심하시잖아. 옷을 지어달라 부탁하였습니다. Akan tetapi tiba-tiba saja, 간택에서 제외하라. ya, Pangeran Gyeongsong membawa Mark dan menunjukkan parfum mematikan yang menyebabkan Chasun sakit. Tak hanya itu, ia juga membongkar fakta kalau Mark adalah kaki tangan Hwason. Usai kejadian itu, petugas seleksi lantas menyampaikan titah raja kalau seleksi istri Pangeran Gyeongsong telah dihentikan. Pangeran Gyeongsong kemudian mengajak Chasun berbincang di tepi kolam istana. Di sana ia benar-benar menunjukkan sikap posesifnya demi keselamatan Chasun. Namun Chasun masih cemburu dengan kabar yang disampaikan Lasmini semalam. Tanpa diduga, Pangeran Gyeongsong langsung mencium Chasun, sehingga kecemburuan Chasun pun menghilang seketika. Akan tetapi saat Chasun hendak mengatakan sesuatu, Pangeran Gyeongsong tiba-tiba dipanggil untuk menghadap raja. Ia lantas meminta Chasun untuk menunggu sebentar dan tidak boleh pergi kemana-mana. 전하께서 찾으십니다. Konyolnya, hingga petang hari Pangeran Gyeongsong belum juga datang. Chasun kemudian hendak berteduh dari hujan. Tapi baru saja berdiri, seseorang tiba-tiba mendorongnya dari belakang hingga terjebur ke kolam. Mendengar jeritan Chasun, Pangeran Gyeongsong yang sedang menuju ke sana segera berlari dengan panik. Di situ ia menemukan sepatu Chasun mengapung di kolam dan langsung menjeburkan diri. Tak hanya itu, saat menemukan Chasun di dasar kolam, Pangeran Gyeongsong langsung memberikan nafas buatan dan membawa Chasun ke permukaan. Kejadian itu membuat keduanya sama-sama khawatir tidak akan bisa bersama lagi. Kemudian Chasun mengatakan sesuatu yang tertunda sore tadi, yakni menyatakan cinta kepada Pangeran Gyeongsong. Karena sudah larut malam, Pangeran Gyeongsong membawa Chasun menginap di rumahnya. Di sana mereka saling menghangatkan diri dengan memadu kasih untuk yang kedua kalinya. Bedanya, kali ini Chasun melakukannya dengan penuh kesadaran. 처음엔 절대 내 것이 아니. 아주 이 밤의 끝을 잡아. Konyolnya selama semalaman itu, Lasmini menunggu majikannya di luar kamar sambil membayangkan apa saja yang Chasun lakukan dengan Pangeran Gyeongsong. 태동하시는 거 아닌가 몰라. Kembali pada Chasun dan Pangeran Gyeongsong. Di pagi harinya mereka masih bermesraan di tempat tidur. Hal itu membuat Pak Tarmo dan para pelayan yang lain mengira kalau Chasun dan majikan mereka masih lanjut ronde kedua. Chasun kemudian memasakkan sarapan untuk semua orang di kediaman Pangeran Gyeongsong. Saat mencoba masakan Chasun, Pangeran Gyeongsong sebenarnya ingin muntah. 호선당 조시. Tapi demi membahagiakan orang yang dicintai, ia pun berjuang sekuat tenaga untuk menghabiskannya. Bahkan saat Chasun bertekad untuk memasakkan makanan 3 kali sehari setelah resmi menikah, Pangeran Gyeongsong tidak sanggup membayangkan nasib lidah dan perutnya. Tapi membayangkan tinggal bersama dengan Chasun setiap hari membuatnya sangat bersemangat tanpa memperdulikan masalah masakan. Berbeda dengan pelayannya yang mencicipi masakan Chasun di dapur. Baru kena ujung lidah saja, mereka langsung muntaber. Untungnya Lasmini yang tak tega melihat pelayan Pangeran Gyeongsong menderita segera mengajak Chasun untuk pulang. Setibanya di rumah, Chasun pun dimarahi Pak Agung karena menginap di rumah Pangeran Gyeongsong. Akan tetapi Chasun malah meminta dinikahkan secepatnya supaya Pak Agung tidak khawatir lagi. Tak lama kemudian Pangeran Gyeongsong datang untuk melamar Chasun lagi. Ia juga rela tinggal di rumah mertua supaya Pak Agung dan Bu Agung bisa bertemu Chasun setiap hari. Tapi jika itu terjadi, ketiga kakak Chasun yang cemas. Mereka tidak sanggup membayangkan apa jadinya jika tinggal serumah dengan adik ipar yang menakutkan. Masalah itu benar-benar membuat Pak Agung pusing. Dirayu Bu Agung agar merestui pernikahan mereka pun, Pak
Pak Agung tetap tidak mau berubah pikiran dan malah ngambek tarik selimut. 그래서 바로 100년 손님이 Di malam yang sama, Hwason yang sangat marah karena semua rencananya telah gagal. Namun sejak kejadian tadi, Hwason mulai ketakutan untuk bertindak secara ekstrim. 말아야. 너도 내가 웃어? Di lain sisi, NE justru dimarahi Pak Samsul. Padahal pembatalan seleksi tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. NE pun terlihat sangat marah. Bukan karena dimarahi Pak Samsul, tapi karena mengingat Pangeran Gyeongsong begitu perhatian pada Chasun. Apakah NE sebenarnya menyukai Pangeran Gyeongsong? Jawabannya nanti. Keesokan harinya Chasun pergi melabrak Hwason. Selain memaksanya meminta maaf karena telah membuat sakit, Chasun juga menuduh Hwason yang mendorongnya ke kolam. Akan tetapi, Hwason tidak paham dengan tuduhan mendorong ke kolam. Sedangkan Chasun juga tidak melihat bekas cakaran di lengan Hwason. Artinya, ada tokoh antagonis lain yang berniat jahat pada Chasun. Siapakah itu? Coba tebak di kolom komentar dengan tag menit ini. Jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah Fatihah. Di tempat berbeda, Sugyeom mentraktir minum Pangeran Gyeongsong saking senangnya karena seleksi telah dihentikan. Namun Sugyeom juga mengabarkan kalau sebentar lagi Pangeran Songhyeon akan kembali ke ibu kota. Diketahui Pangeran Songhyeon ini adalah musuh bebuyutan Pangeran Gyeongsong. Orang tua mereka sama-sama dihabisi raja. Bedanya, Pangeran Songhyeon sangat membenci raja hingga diasingkan. Sedangkan Pangeran Gyeongsong tetap setia pada raja hingga dijadikan sebagai tangan kanan raja. 이러다 전화 자네가 들어줄까 봐 그래서 걱정이네. 반드시 하고 만다는 것을. Singkat cerita, Pangeran Songhyeon akhirnya tiba di ibu kota. Ketika itu ia berpapasan dengan Chasun dan langsung menyapanya. Tapi Chasun justru kebingungan. Sebab selama maraton novel, ia tidak pernah menemukan ada nama Pangeran Songhyeon. Terlebih Pangeran Songhyeon memberitahu kalau mereka pernah janji untuk menikah 10 tahun lalu. Untungnya saat itu Chasun dipanggil oleh Lasmini. Sehingga ia langsung pergi tanpa perlu pura-pura kenal. 난 널 한눈에 알아봤거늘. Di lain sisi, Sugyeom juga mulai PDKT dengan NE. Berbeda dengan Chasun dan Pangeran Gyeongsong. Kencan mereka adalah dengan mukbang di warung seblak. Akan tetapi, kencan mereka tidak berlangsung lama. Sebab Sugyeom ketahuan oleh ayahnya dan langsung disuruh pulang. Hal itu dikarenakan ayah Sugyeom tidak suka dengan latar belakang NE yang bukan merupakan bangsawan murni. Kembali ke arah Chasun. Sebelum mengakhiri kencan mereka, Pangeran Gyeongsong meminta Chasun jalan duluan. Sedangkan ia membeli bunga sebentar untuk memberi kejutan kepada Chasun. Tanpa diduga, Chasun bertemu Pangeran Songhyeon yang sok kuat melindungi Chasun dari 3 pria tak dikenal. Tak lama kemudian, Pangeran Gyeongsong datang membawakan bunga. Tapi Pangeran Gyeongsong dan Pangeran Songhyeon saling bertatapan tajam. Musuh bebuyutan ini akhirnya saling bertemu. Chasun yang ada di tengah-tengah mereka pun hanya bisa bengong, kebingungan tanpa tahu masalah mereka. Walaupun Pangeran Songhyeon pura-pura ramah, Pangeran Gyeongsong tetap bersikap dingin. Kemudian ia memperkenalkan Chasun sebagai tunangannya untuk mengusir Pangeran Songhyeon secara halus. Sehingga Pangeran Songhyeon pergi meninggalkan mereka. Pangeran Gyeongsong lantas mengajak Chasun pulang tanpa mau menceritakan tentang hubungannya dengan Pangeran Songhyeon. Kita flashback sebentar. Rupanya saat masih bocil Pangeran Songhyeon pernah memberikan kecupan pertama pada Chasun dan mengajaknya berjanji untuk menikah. Sehingga kesan pertama itu membuat Chasun tidak bisa melupakan Pangeran Songhyeon. Akan tetapi, Chasun yang sekarang berbeda dengan Chasun yang dikenali Pangeran Songhyeon tersebut. Setibanya di depan rumah, Chasun memberikan gelang jimat yang dibelinya dari bocil roh. Karena Chasun beralasan bahwa gelang itu adalah tanda kasih sayangnya. Pangeran Gyeongsong lantas meminta Chasun berjanji setia. Kemudian mereka mengikat janji itu dengan saling memberikan vacuum cleaner. Akan tetapi belum sampai mesin dihidupkan, tiba-tiba saja alhasil Chasun pun dikurung di kamar oleh Pak Agung dan Pangeran Gyeongsong tidak diperbolehkan masuk ke rumahnya. Walaupun keduanya mencoba berbagai cara untuk bertemu, sebagai kepala menteri kerajaan Pak Agung tentu tidak kehabisan cara untuk menghalangi mereka. Sampai-sampai Pangeran Gyeongsong camping di depan rumah sambil memikirkan solusi.
Mengetahui hal itu, Chasun lantas membuat telepon kaleng untuk berkomunikasi dengan Pangeran Gyeongsong. Di situ Chasun memberi ide pada Pangeran Gyeongsong untuk merayu keluarganya. Sialnya, Pak Agung memergoki mereka dan langsung memutus benang telepon kaleng pakai celurit. Besoknya Pangeran Gyeongsong mendekati ketiga kakak Chasun, yakni dengan menghadiahkan barang-barang langka yang selama ini ingin mereka miliki. Setelah itu, Pangeran Gyeongsong mendekati Pak Agung dengan membelikan anggur ginseng. Minuman kesukaan Pak Agung, akan tetapi sebagai penikmat anggur ginseng garis keras. Dengan sekali cicip, Pak Agung langsung tahu kalau agung ginseng itu adalah palsu. 30년 된 Tak mau menyerah, Pangeran Gyeongsong berlutut di halaman sampai dapat restu dari Pak Agung. Sampai akhirnya, Pak Agung merasa tidak tega melihat Pangeran Gyeongsong kedinginan akibat hujan salju dan mengajaknya berbincang di dalam. Di situ Pak Agung menjelaskan kalau ia bukan tidak mau mengizinkan Chasun menikah. Hanya saja, riwayat Pangeran Gyeongsong sebagai anjing pemburu raja membuat Pak Agung khawatir kalau nantinya hidup Chasun menjadi berbahaya. Namun Pak Agung juga tidak bisa terus-terusan mencegah hubungan mereka, sehingga ia akan menguji Pangeran Gyeongsong sebelum memberikan restu, di mana Pangeran Gyeongsong harus melindungi Chasun dan mencegah Chasun menginap di rumahnya untuk menjaga martabat keluarganya. Di saat yang sama, Chasun ternyata sudah kabur dengan bantuan Lasmini. Mereka pergi ke dukun untuk cari tahu kelanjutan hubungan Chasun dengan Pangeran Gyeongsong. Awalnya, si dukun memberi jimat tolak balak agar diletakkan di bawah bantal Pangeran Gyeongsong. Tapi dukun itu tiba-tiba kerasukan. Ia memberitahu kalau Chasun akan berada di persimpangan jalan dan harus membuat keputusan bijak. 애정부 제외부 도와 갈림길에 서 있네. Meski tidak paham dengan ramalan tersebut, malam harinya, Chasun berniat meletakkan jimat tadi dengan menginap di kediaman Pangeran Gyeongsong. Akan tetapi, Pangeran Gyeongsong segera mengusir Chasun demi memenuhi janjinya pada Pak Agung. Keesokan harinya, Pangeran Gyeongsong dan Pangeran Songhyun mendapat undangan dari Raja untuk bertanding Gyeokgu. Dalam pertandingan ini, Raja berniat untuk menguji apakah Pangeran Songhyun bisa ia gunakan sebagai pengganti Pangeran Gyeongsong. Seolah-olah, Raja sedang mengadu Pangeran Gyeongsong yang dijuluki anjing pemburu dan Pangeran Songhyun yang dijuluki anjing liar. Walaupun Pangeran Songhyun main curang, Pangeran Gyeongsong ternyata tetap unggul dengan skor 4-1. Namun saat Pangeran Songhyun hendak menambah keunggulan dengan melukai Sugyeom, secara spontan Pangeran Gyeongsong melempari tongkatnya untuk menangkis serangan itu. Tanpa sengaja, tongkat tersebut kemudian terlempar hingga nyaris mengenai jidat Raja. Untungnya Raja memaklumi masalah itu, dan Sugyeom berterima kasih karena sudah diselamatkan Pangeran Gyeongsong. 괜찮네. 경기는 이만해라. Usai pertandingan itu, Pak Tarmo membawakan cincin pesanan Pangeran Gyeongsong, yang rencananya cincin itu akan digunakan sebagai cincin pernikahannya dengan Chasun. Di lain sisi, Sugyeom berusaha mengajak Eun-e untuk melanjutkan kencan seblak yang gagal tempo hari. Namun saat hendak ketemuan di warung seblak, Sugyeom tiba-tiba melihat Eun-e pergi ke tempat lain. Sugyeom pun merasa curiga melihat Eun-e menemui seorang pria secara sembunyi-sembunyi. Tak lama kemudian Chasun mendapat surat dari Pangeran Gyeongsong yang mengajaknya ketemuan di tempat pertama mereka bertemu. Namun setibanya di sana, Chasun tiba-tiba dibius oleh seorang pria tak dikenal. Lalu Chasun dibawa dengan tandu dan sempat berselisih jalan dengan Pangeran Gyeongsong yang sedang menuju ke rumah Chasun. Sesampainya di sana, Pangeran Gyeongsong langsung curiga kalau Chasun sedang diculik seseorang. Sebab ia tidak pernah mengirimkan surat untuk Chasun. Benar rupanya, saat pergi ke kolam untuk mencari petunjuk, Pangeran Gyeongsong menemukan gelang jimat Chasun tergeletak di sana. Sementara itu, Chasun yang baru siuman sudah mendapati dirinya berada di sebuah gubuk di tengah hutan. Di sana, ia hendak dihabisi pria misterius, yang tak lain adalah orang suruhan Eun-e. Disinilah Chasun seakan berada di persimpangan antara hidup dan mati, sebagaimana yang diramalkan dukun tempo hari. 갈림길에 서 있네. Pada detik ini, kita kemudian dibawa ke dunia modern.
di mana semua yang terjadi sejauh ini ternyata adalah cerita episode lanjutan dari novel The Obsessive Tyrant. Novel itu tidak jadi batal terbit, dan kisah Chasun sebagai tokoh utama menjadi babak baru pada trilogi kedua. Selain itu, kita juga diperlihatkan pada mahasiswi introvert yang mulai berbeda penampilan dan kebiasaan. Bahkan kamarnya juga lebih tertata, tidak seperti kapal pecah seperti sebelumnya. Apakah mahasiswi introvert ini sudah bangun dari pingsan dan semua kisah Chasun tadi hanyalah imajinasinya sebagai tokoh utama? Mari kita simak dengan seksama dan menemukan kejutannya. Jangan lupa subscribe. 이 세계는 참 좋다니까. Setelah episode yang bersambung diterbitkan, Chasun yang berada di ambang kematian sempat mengelak dari pukulan dan menemukan sebuah tulang. Ia kemudian mengulur waktu sambil memotong tali yang mengikat tangannya. Sampai akhirnya Chasun berhasil kabur dan terlibat kejar-kejaran. Di saat yang sama, semua keluarga dan pelayan Pak Agung sibuk mencari Chasun. Pangeran Gyeongsong juga mengerahkan pasukan militer dan menyisir semua sudut ibu kota. Tak lama kemudian seorang pencari ginseng mengaku melihat tandu mencurigakan yang menuju ke tengah hutan. Mereka pun segera pergi ke sana. Kebetulan Chasun menemukan sebuah bedug dan menabuhnya sekencang mungkin. Beruntung saat Chasun hendak dihabisi, Pangeran Gyeongsong datang tepat waktu. Dengan penuh emosi, Pangeran Gyeongsong pun berniat menghabisi pria suruhan An-e. Akan tetapi Chasun justru mencegahnya. Sugyeom sebenarnya tahu kalau penculikan ini ada kaitannya dengan An-e. Tapi ia masih belum percaya mengingat An-e tidak pernah menjahati siapapun. Setibanya di rumah, Pak Agung sangat berterima kasih karena Pangeran Gyeongsong telah melindungi Chasun sesuai janji. Ia kemudian merestui Pangeran Gyeongsong sebagai menantu. Dengan syarat, Pangeran Gyeongsong harus mengalahkannya minum anggur ginseng. 아니 불편하신가 봅니까? 정말 지키셨습니다. Di lain sisi, penculikan Chasun ternyata membuat semua orang mengira kalau pelakunya adalah Hwason. Bahkan Hwason sampai dimarahi ayahnya, hingga disuruh untuk tinggal di kuil sampai gosip netizen mereda. Sementara itu, An-e pura-pura prihatin pada Chasun. Tujuannya untuk mengaburkan kecurigaan Sugyeom. Bahkan An-e berniat mengajak Sugyeom untuk menjenguk Chasun bersama. Tapi saat menunggu An-e siap-siap, Sugyeom tak sengaja menemukan surat mencurigakan di bawah lemari. Lalu Sugyeom menghilang begitu saja. 나갈 준비가 다 되었. Sementara An-e pergi menjenguk Chasun sendirian. Di situ An-e juga mengaburkan kejahatannya dan berusaha meyakinkan Chasun agar mencurigai Hwason. 아가씨 의금부에 넘기는 건 어떨지요? Di hari yang sama Pangeran Gyeongsong dipanggil oleh raja. Rupanya ulah Pangeran Gyeongsong mengerahkan pasukan istana untuk mencari Chasun dianggap raja sebagai bentuk pengkhianatan. Pangeran Gyeongsong pun meminta maaf kepada raja dan siap menerima hukuman apapun yang raja berikan. Tanpa diduga, raja justru menyuruhnya untuk menjadi anjing pemburu lagi. Sebagai bukti kalau masih setia kepadanya. Mau tidak mau, Pangeran Gyeongsong pun terpaksa menjalankan tugas tersebut. 당장 처리하거라. 아니면 살생부다. Sedangkan masalah penyelidikan pelaku penculikan Chasun, Pangeran Gyeongsong pun memerintahkan Bambang untuk melepaskan pria suruhan An-e. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang akan ditemui pria tersebut. Sesuai rencana, pria itu kemudian menemui An-e di gubuk tengah hutan. Awalnya An-e bersikap baik hati dan memberikan uang pesangon. Namun saat pria itu balik badan, An-e langsung menghabisinya dari belakang. Dari sini kita akhirnya tahu kalau sebenarnya An-e berubah menjadi tokoh antagonis sejak pesta koktail di Dahong Club. Selama ini ia hanya pura-pura berteman dengan Chasun bak menjadi musuh dalam selimut. An-e jugalah yang mendorong Chasun ke kolam. Yang mana semua kejahatan itu nekat ia lakukan karena tidak puas dengan kesuksesan yang sudah ia raih. 아닙니다. 등기 꼬여버렸어 자선체. 진짜 없애버릴 거야. Tanpa diduga Pangeran Songhyun memergoki kejahatan An-e tersebut. Namun Pangeran Songhyun membantu An-e memastikan kematian pria suruhannya
dan mengajak En bergabung dengan kelompok Heksa. 듣기로는 Pagi harinya Pangeran Gyeongsong menghampiri seorang pria yang ditargetkan untuk dihabisi. Diketahui pria itu adalah mantan Perdana Menteri Raja sebelumnya dan sangat dihormati rakyat melebihi citra gubernur di provinsi tersebut. Karena itulah Raja sangat ingin menyingkirkannya. Seakan dijemput malaikat maut, mantan Perdana Menteri memohon kepada Pangeran Gyeongsong agar diberi waktu sampai pernikahan putri bungsunya selesai. Sebab ia khawatir hari bahagia putrinya berubah menjadi duka. 전하의 명이시오. 경사를 앞두고 Kembali ke ibu kota. Hari itu Chasun tak sengaja melihat jenazah penculiknya dibuang di sungai. Hal itu membuat Chasun sangat syok. Pangeran Songhyeon yang ada di sana pun berpura-pura menenangkan Chasun. Tak lama kemudian, Pangeran Gyeongsong yang baru sampai di ibu kota melihat mereka. Ia pun menenangkan Chasun dengan memeluknya. Akan tetapi Pangeran Songhyeon tiba-tiba memprovokasi semua orang yang melihat jenazah penculik Chasun agar mengira kalau Pangeran Gyeongsong lah yang menghabisinya. Setibanya di rumah, Chasun yang terhasut perkataan Pangeran Songhyeon terlibat perdebatan dengan Pangeran Gyeongsong. Ia mengira kalau Pangeran Gyeongsong lah yang memang menghabisi penculik itu. Bahkan ia menasihati Pangeran Gyeongsong agar berhenti bersikap tiran. 경성군, 나를 믿지 못하는 것이야. Hal itu tentu membuat Pangeran Gyeongsong sangat marah. Sebab orang yang dicintai lebih percaya perkataan orang lain daripada dirinya. 사지 않았으면 좋겠어요. 너만이 만나지 말라는 것이 그렇게도 어려운 일이. Keesokan harinya Chasun merasa bersalah karena sudah bersikap keterlaluan pada Pangeran Gyeongsong. Sehingga saat diberitahu En kalau Pangeran Gyeongsong baru saja menghabisi mantan Perdana Menteri, Chasun tidak langsung mempercayai rumor tersebut sebelum terkonfirmasi kebenarannya. 역시 사냥개는 어쩔 수 없다느니. Di lain sisi, Hwason yang sedang dikuil akhirnya dapat ilham. Daripada sembunyi di sana sambil menunggu gosip mereda, Hwason berniat untuk mencari dalang penculikan Chasun dan memulihkan nama baiknya. Selama seharian itu, Hwason mencari petunjuk ke hutan, sungai, hingga kuil tempat Chasun memukul beduk. Namun bukannya dapat petunjuk, ia justru bertemu salah satu kakak Chasun di semua tempat tersebut. 설마 지금 나 따라다니는 거야? 생각해보니 범인은 죽었습니다. 따라다니지 마. Di hari yang sama, Sugyeom akhirnya menunjukkan surat yang ia temukan dan meminta penjelasan En tentang keterlibatannya atas penculikan Chasun. Tanpa diduga, En mengakui bahwa ialah yang mendalangi penculikan tersebut. Sugyeom pun mengancam akan memberitahu Pangeran Gyeongsong, tapi En justru tertawa. Hal itu dikarenakan En tahu kalau ayah Sugyeom adalah anggota kelompok Heksa yang selama ini diburu Raja dan Pangeran Gyeongsong. Jika Sugyeom berani melaporkan En, tentu En akan melaporkan balik. 정말 눈물겨운 우정이로 확인해 보셔도 좋습니다. Sugyeom pun memastikan masalah itu dengan menanyakan langsung pada ayahnya. Benar rupanya, ayahnya tidak mengelak dan malah menyuruh Sugyeom untuk memutus persahabatannya dengan Pangeran Gyeongsong. Tak hanya itu, Sugyeom juga disuruh untuk mengajukan petisi agar Pangeran Gyeongsong dieksekusi. Sebabkan Heksa berencana menyingkirkan Pangeran Gyeongsong sebelum mengkudeta raja. 목숨을 걸거라. Keesokan harinya Pangeran Gyeongsong dipanggil ke istana lagi. Ternyata Pangeran Gyeongsong tidak menghabisi mantan Perdana Menteri dan membuat raja merasa dihianati. 한 연유가 무엇이냐? Ketika itu Pak Agung sempat memberikan pembelaan. Namun raja justru menyuruh Pangeran Gyeongsong untuk menghabisi mantan Perdana Menteri di hadapan semua pejabat jika tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat. Untuk sesaat Pangeran Gyeongsong teringat Chasun yang tidak ingin dirinya menjadi tiran lagi. Sehingga ia pun menolak perintah raja. 전 경성군이 알지로 따오. 주시옵소서 전하. Tanpa diduga Pangeran Songhyeon justru turun tangan menghabisi mantan Perdana Menteri tersebut. Dari situ raja akhirnya menganggap Pangeran Songhyeon lebih setia kepadanya dan memecat Pangeran Gyeongsong. Mengetahui kabar itu dari Pak Agung, Chasun seketika sadar bahwa penilaiannya terhadap Pangeran Gyeongsong benar-benar salah. Sementara itu, Sugyeom akhirnya memberitahukan segalanya pada Pangeran Gyeongsong. 이건 누구의 잘못도 아니야. 무게 없을지도 모르겠어. Sehingga Pangeran Gyeongsong segera menangkap En.
Tapi karena NE tidak mau menyebutkan keterlibatan Pangeran Songhyun, Pangeran Gyeongsong lantas berencana untuk mencari bukti sendiri. 잘 감시하거라. Saat pergi sendirian memancing kemunculan kelompok Heksa, Pangeran Gyeongsong tiba-tiba dilempari telur oleh istri mantan Perdana Menteri. Hal itu dikarenakan Pangeran Gyeongsong terkenal sebagai anjing pemburu raja, sehingga Pangeran Gyeongsong jadi disalahkan sebagai orang yang menghabisi mantan Perdana Menteri. Tanpa diduga, Chasun tiba-tiba muncul melindungi Pangeran Gyeongsong. Usai kejadian itu, keduanya saling meluruskan kesalahpahaman. Chasun meminta maaf atas penilaiannya tempo hari, sedangkan Pangeran Gyeongsong mengaku terlalu marah karena takut dijauhi Chasun jika menyadari masa kelamnya. Akan tetapi Chasun memahami keinginan Pangeran Gyeongsong untuk berubah dan berjanji akan mendukungnya merealisasikan hal itu. Dengan begitu, hubungan mereka pun kembali membaik seperti semula. 미안했어. Sesuai yang direncanakan kelompok Heksa, besoknya mereka berdemo di halaman istana untuk mendesak raja agar mengeksekusi Pangeran Gyeongsong. Tahu kalau saat ini raja hanya mendengar saran dari Pangeran Songhyun, Chasun lantas meminta bantuannya. Bahkan Chasun berjanji akan melakukan apapun yang diminta Pangeran Songhyun. 경성부 좀 도와주세요. 알려주신다면 뭐든 하겠습니다. Pangeran Songhyun pun akhirnya menemui raja. Akan tetapi ia menyarankan raja untuk mengirim Pangeran Gyeongsong ke perbatasan. Dengan alasan jika Pangeran Gyeongsong mengalahkan suku barbar, maka raja bisa menjalin diplomasi dengan Tiongkok lagi. Padahal Pangeran Songhyun berniat menghabisi Pangeran Gyeongsong dengan cara lain. 국경으로 출정시키자는 말이냐? Alhasil, raja memerintahkan Pangeran Gyeongsong untuk berangkat ke perbatasan besok pagi. Pangeran Gyeongsong pun menerima titah tersebut. Namun selama kepergiannya, Pangeran Gyeongsong meminta raja agar mewaspadai Pangeran Songhyun. 조심하십시오. Saat meninggalkan istana, Pangeran Gyeongsong ternyata disambut oleh Chasun dan keluarganya. Namun kecemasan mereka belum hilang. Karena setelah lepas dari hukuman eksekusi, Pangeran Gyeongsong masih harus berjuang antara hidup dan mati. Malam harinya Pangeran Gyeongsong yang sedang menulis surat tiba-tiba ditemui Chasun. Ternyata Chasun mengajak Pangeran Gyeongsong nikah sunyi yang hanya dihadiri mereka berdua. Mereka saling memasangkan cincin yang sudah disiapkan Pangeran Gyeongsong tempo hari dan saling mengikrarkan janji setia. Lalu pagi harinya, Chasun menyemangati keberangkatan Pangeran Gyeongsong sembari tersenyum agar Pangeran Gyeongsong tidak mengkhawatirkan dirinya. Namun setelah berpelukan dan memberikan sapu tangan pada Pangeran Gyeongsong, isak tangis Chasun langsung pecah seketika. 나 당신과 함께할 거예요. Saat pulang, Chasun memberitahu keluarganya tentang pernikahannya semalam. Sehingga Chasun meminta izin kepada mereka untuk pindah di kediaman Pangeran Gyeongsong. Sementara itu Pangeran Gyeongsong yang hampir tiba di perbatasan tiba-tiba disergap pasukan barbar. Ia pun menghadapi pertarungan dadakan tanpa memperdulikan sapu tangan Chasun yang tergeletak bersama helmnya. Namun kita fokus dulu ke arah Chasun. Saat berkemas, Chasun menemukan sebuah aksesoris patung di lacinya. Anehnya, patung itu sangat mirip dengan yang pernah dibelinya di dunia modern. Menurut cerita Lasmini, patung ini pernah Chasun beri dari dukun langganannya. Segera Chasun menemui si dukun untuk menanyakan tuah patung tersebut. Diketahui Chasun pernah mengeluh dengan kehidupannya yang membosankan. Kemudian si dukun menyuruhnya memilih satu jimat dan mengatakan bahwa tuah jimat itu adalah awal dari kehidupan baru. 새로운 삶의 시작. Sayangnya si dukun tidak tahu kabar Pangeran Gyeongsong. Ia hanya meramalkan bahwa semuanya akan berakhir ketika Chasun mencapai akhir. Akan tetapi si dukun tidak paham dengan ramalan yang ia dapat. Sehingga ia dan Chasun sama-sama bingung. Chasun kemudian lanjut pindahan dan mulai tinggal di kediaman Pangeran Gyeongsong. Yang mana kepindahan ini
justru membuat Chasun semakin merindukan Pangeran Gyeongsong. Di lain sisi, kepergian Pangeran Gyeongsong segera dimanfaatkan kelompok Heksa. Pertama, mereka menyelamatkan En-e dari penjara kediaman Pangeran Gyeongsong. Kedua, Pangeran Songhyun pura-pura perhatian kepada raja. Ia memberikan dupa Tiongkok dengan alasan untuk membantu raja tidur pulas. Padahal dupa itu mengandung zat berbahaya yang membuat kesehatan raja semakin memburuk hingga mengalami halusinasi. Tak lama kemudian dalam rapat kelompok Heksa, Pangeran Songhyun yang dapat kabar dari anak buahnya tiba-tiba tertawa bahagia. Rupanya malam itu, penjaga perbatasan membawa pulang helm Pangeran Gyeongsong beserta sapu tangan pemberian Chasun. Kabarnya, saat disergap kemarin Pangeran Gyeongsong tewas dan tubuhnya tidak ditemukan. Tapi biasanya tubuh jenderal dipamerkan di markas musuh. Karena pembawa kabar tidak memeriksa hingga ke markas musuh, Chasun pun tidak mau mempercayai kabar tersebut. Ia sangat yakin tokoh utama dalam novel manapun pasti akan bertahan sampai akhir. 죽지 않아. 분명히 그럴 거야. Saat itu Pangeran Gyeongsong masih tetap berjuang mati-matian. Dan musuhnya ternyata bukan hanya suku barbar, tapi pasukan kelompok Heksa juga dikirim Pangeran Songhyun untuk memastikan kematiannya. Sialnya saat mengejar satu anggota kelompok Heksa yang kabur, jenderal suku barbar tiba-tiba muncul dengan pasukannya. Lalu menyerang Pangeran Gyeongsong tanpa memberi kesempatan berbicara. Sementara itu kabar kematian Pangeran Gyeongsong segera dimanfaatkan Pangeran Songhyun. Ia menghasut raja agar turun tahta dengan alasan kesehatan yang memburuk. Karena tidak bisa berpikir jernih, raja pun termakan hasutan itu. Dan karena raja tidak memiliki putra, Pangeran Songhyun tentu mengajukan dirinya sendiri sebagai penerus tahta. Pagi harinya raja lantas mengumumkan kalau ia akan menyerahkan tahta pada Pangeran Songhyun. Hal itu tentu memicu perdebatan di antara para pejabat. Namun mendengar satu pejabat mengunggulkan Pangeran Gyeongsong, Pangeran Songhyun tiba-tiba menghabisi pejabat itu tanpa ampun. Tak lama kemudian Chasun dan Sugyeom yang hendak menyusul Pangeran Gyeongsong dihentikan oleh pengawal istana. Yang mana Chasun ditangkap dengan alasan kalau ia adalah putri pengkhianat. Sontak Chasun pun sangat terkejut. Ternyata Pak Agung dituduh sebagai pemimpin kelompok Heksa dan berencana menobatkan Pangeran Gyeongsong sebagai raja. Besoknya, Pak Agung dan semua keluarganya disidang oleh Pangeran Songhyun. Mereka semua akan dieksekusi dan Chasun menjadi orang pertama yang akan dihabisi. Namun saat Algojo siap menyabetkan pedang, tiba-tiba saja situs down. Saat membuka mata, Chasun sangat terkejut melihat dirinya berada di dunia modern dan melihat kembarannya sendiri. Ternyata orang yang ada di depannya itu adalah Chasun yang asli dan sudah beradaptasi dengan dunia modern. Selama ini, keduanya bertukar tubuh dengan perantara patung jimat yang mereka miliki. Sejak itulah, novel trilogi kedua diterbitkan dengan Chasun sebagai tokoh utamanya. Selain itu, masalah server down dikarenakan pembaca novel tersebut melonjak drastis. Berkat itulah, keluarga Pak Agung dan Pangeran Gyeongsong masih selamat. Namun dalam waktu 1 jam, server akan pulih dan cerita akan berlanjut menjadi sad ending. Tentu mereka ingin menyelamatkan keluarga Pak Agung dan Pangeran Gyeongsong, tapi tidak tahu harus bagaimana. Tanpa diduga mereka tiba-tiba ditemui bocil roh, yang ternyata bocil inilah penulis novel The Obsessive Tyrant. Namun ia bukanlah manusia, melainkan Cupid, dewa cinta dalam mitologi Romawi, atau yang dikenal juga sebagai Dewa Amor. Secara teknis, alur cerita pada trilogi kedua ini adalah karya mahasiswi introvert. Sedangkan Dewa Amor
hanya menjadi pengamat dan menuliskannya menjadi novel. Sehingga merekalah yang harus mengubah cerita jika ingin novel trilogi kedua ini berakhir happy ending. Namun mereka hanya diizinkan menuliskan 3 kalimat saja. 너희가 직접 이야기를 써봐. 그렇게 잘났으면 네가 Setelah menuliskan 3 kalimat itu, server pun kembali dipulihkan. 폭군님은 집착 광공에 열혈 Keduanya lantas bersepakat untuk tetap bertukar tubuh. Dan pada detik ini, kita akhirnya tahu kalau nama mahasiswi introvert yang menjadi Chasun adalah Kim Mo-eum. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal pada tubuh masing-masing. 바뀐 삶이 누구보다 마음에 들어. Lalu, Kim Mo-eum yang dari awal memang berasal dari dunia modern dan ingin tinggal di dunia novel, lantas memasuki portal kembali ke dunia novel sesuai alur yang sudah mereka ubah. Persekian detik saat pedang Algojo menghampiri Chasun, seekor lebah tiba-tiba menyengat wajah Algojo. Kemudian sesuai yang dipelajari dari Chasun yang asli, Chasun pura-pura ingat kalau ialah yang menginspirasi Pangeran Songhyeon untuk mendirikan kelompok Hoxa. Tapi Chasun menakut-nakuti Pangeran Songhyeon dengan mengatakan kalau anggota kelompok Hoxa tidak akan sepakat dengan rencana Pangeran Songhyeon merebut tahta. 서양군의 편일까요? Pangeran Songhyeon ternyata tidak peduli dengan perkataan Chasun tadi. Ia justru duduk di singgasana, kemudian memaksa Chasun agar mau menikah dengannya. Bahkan ia memanggil pengawal agar menyeret Chasun ke kamar untuk diperkaos. Segera Chasun melarikan diri dan terlibat kejar-kejaran. Sayangnya Pangeran Songhyeon berhasil menyudutkan Chasun dan berniat untuk menghabisinya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba anak panah menangkis pedang Pangeran Songhyeon. Kita flashback sebentar. Ternyata saat Pangeran Gyeongsong nyaris dihabisi Jenderal Barbar, jenderal itu terkena silauan gelang jimat yang ada di tangan Pangeran Gyeongsong. Dengan cepat, Pangeran Gyeongsong membalikan keadaan. Namun ia tidak menghabisi Jenderal Barbar karena sudah bertekad untuk tidak mengambil nyawa siapapun. Karena itulah, Jenderal Barbar akhirnya melepaskan Pangeran Gyeongsong beserta sisa pasukannya dan 1 anggota kelompok Hoxa yang masih hidup. Dari anggota kelompok Hoxa itulah Pangeran Gyeongsong tahu kalau Chasun dalam bahaya. Sehingga ia kembali ke ibu kota secepatnya untuk menyelamatkan Chasun. Selain itu, saat Chasun diburu Pangeran Songhyeon, Sugyeom dan para cendekiawan berdemo di halaman istana dengan tujuan untuk menyadarkan raja tentang pengkhianatan Pangeran Songhyeon. Akan tetapi mereka justru dikepung anak buah Pangeran Songhyeon. Tak lama kemudian Pangeran Gyeongsong tiba di istana. Ketika itu ia mendengar jeritan Chasun dan segera menghampiri sumber suara. Sehingga ia datang tepat sebelum nyawa Chasun direnggut Pangeran Songhyeon. Sontak kedatangan Pangeran Gyeongsong ini membuat pengawal istana ketar-ketir. Sampai-sampai mereka enggan mengikuti perintah Pangeran Songhyeon dan memilih pergi sesuai perintah Pangeran Gyeongsong. 당장 칼을 버리고 물러서라! Tak mau menyerah, Pangeran Songhyeon lantas berduel dengan Pangeran Gyeongsong. Namun kemampuannya tidak sebanding dengan Pangeran Gyeongsong. Sehingga Pangeran Songhyeon akhirnya diserahkan pada pasukan militer yang telah dikerahkan Pangeran Gyeongsong. Usai ketegangan tadi, Chasun pun menangis di pelukan Pangeran Gyeongsong dengan perasaan lega. Mereka kemudian membebaskan keluarga Pak Agung dari penjara. Tapi Pangeran Gyeongsong meminta Chasun pulang terlebih dahulu, karena masih ada hal lain yang harus ia selesaikan. Dengan ditangkapnya Pangeran Songhyeon, Sugyeom dan para cendekiawan akhirnya selamat dari kepungan anak buah Pangeran Songhyeon. Selain itu, semua anggota kelompok Hoxa yang sedang berkumpul di markas juga ditangkap. Tak hanya itu, An-e yang mencoba melarikan diri juga dijemput Hwason yang membawa pasukan militer. Sehingga An-e pun diseret ke penjara kerajaan. Tak lama kemudian Chasun menemuinya. Di situ Chasun memberitahu tentang kekagumannya pada An-e karena menjadi tokoh utama dalam novel kesukaannya. Namun seiring waktu, orang yang sudah ia anggap sebagai sahabat baik justru mencoba menghabisinya berkali-kali. Karena ambisi An-e yang tidak pernah puas itulah,
Chasun menganggapnya tidak layak lagi sebagai tokoh utama. Tentu Eun-e tidak paham dengan maksud Chasun dan hanya bisa menangisi kesalahannya. 아까부터 내가 얼마나 비참했는 줄 알아? Sementara itu Pangeran Gyeongsong pergi menyelamatkan raja dari pengaruh dupa Tiongkok yang diletakkan Pangeran Songhyeon. Setelah diperiksa tabib, raja yang siuman justru mengira kalau Pangeran Gyeongsong adalah hantu. Hal itu dikarenakan raja merasa bersalah telah menghabisi orang tua Pangeran Gyeongsong. Sampai-sampai raja berlutut meminta maaf kepada Pangeran Gyeongsong. Persis seperti yang pernah dilakukan Pangeran Gyeongsong saat raja menghabisi orang tuanya. Pangeran Gyeongsong kemudian menyidang Pangeran Songhyeon beserta pengikutnya. Salah satu anak buah yang menyerangnya di perbatasan juga diseret sebagai saksi. Namun Pangeran Songhyeon masih mengelak sampai akhirnya raja turun tangan. Saat itu raja masih memberi kesempatan. Jika mereka mau mengakui kejahatan masing-masing, maka mereka tidak akan dieksekusi dan keluarga mereka tidak akan dilenyapkan. Segera ayah Hwason, ayah Sugyeom, dan pejabat lainnya mengaku terhasut bujukan Pangeran Songhyeon. Sehingga raja mengampuni mereka dan hanya akan menghukum Pangeran Songhyeon sebagai pemimpin kelompok Heksa. Saat itu Pangeran Songhyeon tetap memprovokasi kemarahan raja, sehingga raja berniat menghabisinya dengan tangannya sendiri. Tapi Pangeran Gyeongsong berhasil meredakan emosi raja. Ia meminta raja berhenti merenggut nyawa supaya tidak dihantui rasa bersalah lagi. Selain itu, dengan tidak menghabisi siapapun, raja bisa menghentikan lingkaran dendam. Sehingga raja bisa tidur nyenyak dan memimpin kerajaan secara bijak. Besoknya Pangeran Songhyeon dikirim ke pengasingan. Ketika itu ia tidak hanya diingatkan Pangeran Gyeongsong agar bertobat, tapi ia juga ditemui Chasun untuk menyampaikan pesan dari Chasun yang asli, yakni agar Pangeran Songhyeon melupakan masa lalu dan memulai hidup baru dengan menjadi orang baik. Sayangnya Pangeran Songhyeon tetap tidak mau bertobat dan berjanji akan kembali ke misi yang sama. Namun tak lama kemudian raja memberitahu Pangeran Gyeongsong kalau perahu yang dinaiki Pangeran Songhyeon terkena badai, sehingga Pangeran Songhyeon dikabarkan tenggelam dan jenazahnya tidak ditemukan. Bagi Pangeran Gyeongsong, takdir itu adalah akibat dari pilihan Pangeran Songhyeon sendiri karena tidak mau bertobat. Berbeda dengan raja, karena raja sudah menyadari kesalahannya, Pangeran Gyeongsong yakin raja akan memimpin kerajaan dengan bijaksana dan lebih baik lagi. 성현군이 선택한 결말이겠지요. 이건 숙부로서 하는 사죄다. Di lain sisi, Sugyeom mulai memperbaiki hubungan dengan ayahnya, yakni dengan pergi memancing bersama. Hwason gantian mendidik ayahnya di kuil dan sejak itu, Hwason juga berhenti menjahati orang lain. Sedangkan Pak Samsul berakhir gulung tikar, berpisah dengan Eun-e dan keduanya menjalani hidup sebagai orang miskin seperti dahulu. Setelah menyelesaikan semuanya, Chasun tiba-tiba ditemui Dewa Amor, yang mana ia diperingatkan jika novel ini tamat maka dunia novel yang ia tinggali juga akan lenyap. Hal ini menjadi jawaban dari ramalan dukun tempo hari. Alhasil, saat diajak untuk meresmikan pernikahan mereka, Chasun justru mengajak Pangeran Gyeongsong untuk menundanya. 더 믿을 수 없는 얘기예요. Chasun lantas menceritakan kalau mereka berada dalam dunia novel dan Chasun berasal dari dunia yang berbeda. Karena biasanya novel romansa akan berakhir jika tokoh utama menikah, Chasun sangat ingin mencegah dunia novel ini lenyap dengan cara menunda pernikahan agar mereka bisa menikmati kebahagiaan lebih lama. Pangeran Gyeongsong pun mempercayai penjelasan Chasun walaupun merasa tidak masuk akal. Akan tetapi, mereka akan tetap meresmikan pernikahan dan mencoba mencegah lenyapnya dunia novel dengan cara mengadakan upacara adat. 대부분 주인공의 혼례식으로 끝. Sampai akhirnya prosesi pernikahan pun digelar dengan menggabungkan tradisi Joseon dan tradisi modern. Yakni akad nikah menggunakan tradisi Joseon, lalu Chasun tambahkan tradisi melempar buket untuk meramalkan siapakah di antara tamu undangan yang akan menikah setelah mereka. Ternyata buket itu jatuh ke tangan Hwason dan langsung dilirik oleh salah satu kakak Chasun. Melihat hal itu, Dewa Amor dan si dukun pun memiliki target baru untuk disatukan.
berpindah ke dunia modern. Cerita tadi akhirnya mengakhiri novel The Obsessive Tyrant yang selalu dipantau oleh Chasun yang asli. Namun tak lama kemudian, ia menerima notifikasi kalau novel ini masih berlanjut pada trilogi yang ketiga. Artinya, dunia novel yang ditinggalkan Kim Mo-eum tidak jadi lenyap. Di mana pada trilogi ketiga, kisah dimulai beberapa tahun kemudian. Ketika itu, Chasun dan Pangeran Gyeongsong sudah memiliki 6 anak dan masih akan lanjut sampai memiliki 12 anak. 그 이후로도 계속된다. Namun sadar berada di dunia novel. Setiap kali memadu kasih, mereka selalu menutup pintu dan memperingatkan pembaca agar tidak membayangkan bagaimana acara itu berlangsung. Dan dengan ditutupnya pintu itu, drama ini pun Mimin simpulkan berakhir happy ending. Dari kisah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya setiap manusia adalah tokoh utama dalam kehidupan masing-masing. Segala suka duka dalam hidup kita hanyalah lembaran buku yang harus kita lalui satu persatu. Dan setiap kisah harus berakhir untuk dimulainya babak baru. Terkadang kita terlalu fokus melihat masalah sampai ingin lari dari masalah. Padahal di luar sana banyak yang menginginkan kehidupan yang kita miliki. Maka dari itu, kita harus lebih pandai bersyukur dan berani menghadapi segala cobaan hidup. Dengan begitu, hidup kita tidak akan membosankan dan menjadi lebih bermakna. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you do.